أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Ya, itu jalan kan ya kan?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Tapi ingat ke zoom dulu. Dah. Saya telah masuk rasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh peserta webinar Asyidah Aqidah TV pada siang hari ini yang saya muliakan, bisa bersuara kembali walaupun masih dalam kondisi via online.
atau webinar pada siang hari ini. Namun insyaallah semoga tidak mengurangi keberkahan dan kebahagiaan kita pada hari ini di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 bertepatan dengan Libur Nasional berkaitan dengan pilkada serentak di negara kita yang sangat tercinta ini. Apapun yang sedang kita lakukan hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan kita semua yang kita. Yang saya hormati Dr. Elsa Nurdiana. Apa kabar, Dok? Sehat ya, Dok, ya, di tengah-tengah kesibukannya masih bisa hadir di webinar kita ya. Suaranya YouTube. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seluruh orang tua siswa SIT Al-Huda dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT dan juga SMKIT Al-Huda, juga masyarakat pada umumnya yang menyaksikan acara webinar ini baik melalui Zoom maupun live streaming di YouTube, Instagram juga FB. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan untuk menambah berkah kita pada siang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Khairuddin. Kepadanya waktu dan perhatian persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Adi Khairuddin SPP yang sudah membacakan surat Al-Nasr kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa insyaallah pada tahun 2021 tepatnya bulan Januari, sekolah-sekolah akan mulai dibuka, ya, akan mulai dibuka, dan berarti kita akan menghadapi sebuah era baru pembelajaran, di mana kemarin kita full dengan daring. Maka insyaallah di tahun 2021 sekolah-sekolah akan melakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Namun di satu sisi, di saat ini kondisi COVID-19 masih terus berkembang di daerah-daerah maupun juga di sekitar kita. Begitu tentu saja kita membutuhkan sebuah persiapan, membutuhkan sebuah upaya-upaya bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada sekarang ini. Namun juga kita juga memiliki bekal yang cukup untuk bisa memberikan rasa aman, memberikan pengetahuan dan juga kewaspadaan untuk kita semua, sehingga tujuan pemerintah untuk membuka sekolah-sekolah kita sambut dengan baik, tetapi juga kita juga memiliki bekal persiapan yang cukup, dan insyaallah hal ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan dari mengikuti webinar persiapan menghadapi tatap muka pembelajaran tahun 2021. Dan tengah hadir tengah-tengah kita Dr. Elsa. Ini adalah orang dokter yang juga sangat giat ataupun sangat concern dengan dunia herbal. Selamat datang Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya baik. Mungkin tadi saya sudah sedikit tentang
kebiasaan baru dengan WA ini, kemudian new normal baru ini, ya sehingga harapannya adalah kita semakin sigap, semakin siap, dan juga yang tentu saja kita bisa melaksanakan program-program sekolah dengan baik, tentu juga terhindar dari virus COVID-19. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, kita sudah sangat tidak sabar untuk mengikuti materi yang akan saya bawakan Dr. Diana, dan Allah akan simak kurang lebih selama jam depan, dan juga nanti akan di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang menyiapkan pertanyaan dan nanti bisa melalui chat di Zoom ataupun juga di live streaming yang kita sediakan, dan insya Allah akan dijawab oleh Dr. Diana langsung. Kalau nanti tidak kurang waktu, nanti akan dijawab offline. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi jazakallah kepada Dr. Elsa. Langsung saja kami persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Dr. Elsa mempersiapkan presentasinya, ya lagi saya perkenalkan masalah-masalah selamat datang di webinar kita pada hari ini, dan semoga apa yang akan disampaikan bisa menjadi media pencerahan untuk Bapak Ibu seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Silakan Dokter, sudah siap ya? Ini dulu. Ya, sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Suara saya kedengaran enggak ya? Maaf. Jelas. Oh ya. Kadang-kadang kita suka kepilih karena daring itu ya, kita asik ngomong ternyata nggak kedengeran gitu ya. Nanti tinggal bilang aja ya, tinggal chat aja gitu ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkumpul bersama keluarga, dan semoga kita tidak menjadi hambanya yang bernikmat ya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat dan orang soleh setelahnya. Yang saya hormati para pengurus dan tim guru di SIT ya, Sekolah Islam Terpadu Al-Bida. Yang saya hormati orang tua murid yang menghadiri webinar pada hari ini. Siang-siang dipaksa webinar sama Pak Sugeng ini ya. Mudah-mudahan yes.
Facebook kenapa Facebook? Ini Facebook. Facebook kenapa kok hilang? Facebook. Bersihnya tahu ya. Oh nggak connect. Reconnecting. Facebook hilang ya? Kenapa ya? Itu gimana? Ya ini. Tadi putus sinyal, tahu? Muncul lagi belum Ustaz? Sekarang udah muncul lagi belum? FB. Jadi lancar gitu. FB tadi putusnya.
Ini lampu ini mati. Membran gitu ya. Kalau membran ini akan menghasilkan cairan juga seperti di tenggorokan gitu ya. Kemudian di ini bulu-bulu hidung asal airnya. Ada juga asam lambung kita ya. Kalau secara general, nah ini juga secara fisik ya, sistem imun secara fisik yang membantu untuk memusnahkan beberapa patogen karena memang nggak banyak ya, tidak banyak patogen terutama virus, bakteri ataupun jamur yang tahan terhadap asam lambung seperti itu. Nah, makanya bersyukurlah ketika kita mengalami bersin ya. Bersin ini adalah pertahanan tubuh yang dibuat Allah juga, tapi masalahnya nanti ya bagaimana buat bersin ini juga ya, kalau kita ada hak dan kewajiban, orang juga punya hak dan kewajiban untuk tidak tertular gitu ya. Jadi bagaimana bersin yang sehat ya, nanti kita bahas ya, karena sekarang ini pasien-pasien saya mengatakan, dok saya bersin aja dari pelototin orang kayak gitu, boro-boro batuk ya, bersin aja dari diagetin orang gitu, apalagi batuk seperti itu. Kita menyedot imun saja yang seakan-akan pilek aja juga mungkin sekarang juga sudah diperhatiin orang gitu ya, saking luar biasanya pandemi ini seperti itu. Nah, ada juga ya dari eksternal, kemudian ada internal. Nah, inilah yang banyak sekali dibahas oleh para pakar, karena kalau internal ini kan ada first line dan second line gitu ya. Jadi kalau first line ini adalah sistem imun kita berupa fagosit dan natural killer cell ya, sel pembunuh ya namanya. Ini adalah yang pertama muncul ketika kita terinfeksi seperti itu. Jadi kayak darah putih seperti itu ya, leukosit, neutrofil, semua ada di first line. Cuma sifatnya tidak spesifik gitu. Karena kalau yang spesifik ini dia perlu beberapa hari untuk mengenali benda asing yang masuk, terutama virus gitu ya. Nah, kalau yang spesifik ini maksudnya ke second line, itu ada T cell, kemudian ada B cell. Nah, ini akan bekerja sama untuk membentuk sistem imun yang spesifik yang mengenali, terutama yang sedang kita hadapi ini adalah virus corona seperti itu. Dua-duanya ini ya, T cell dan B cell ini adalah bekerja sama dan kemudian bersama-sama juga dengan first line gitu ya. Kalau Bapak Ibu wali murid melakukan pemeriksaan laboratorium darah rutin biasa gitu ya, nanti di situ akan tertera leukosit, kemudian di bawahnya biasanya ada diftel. Diftel ini biasanya juga diperiksa kalau permintaan khusus gitu ya. Biasanya saya minta ke semuanya karena tangguh kalau hanya pemeriksaan leukosit. Nah, kenapa nggak kemudian secara total di situ ada diftel, differential telling, karena pembagian hitung jenis leukositnya. Itu nanti ada neutrofil, ada eosinofil, ada limfosit, basofil, seperti itu, sel batang. Nah, ini masuk ke dalam first line gitu. Dan Bapak ya belajar kuliah kedokteran sedikit ya Bapak Ibu semuanya, supaya nanti bisa mengerti, karena kan slide selanjutnya ini kita akan berbicara tentang bagaimana
meningkatkan yang first line dan second line seperti itu. Nah, sistem imun ini seperti ini ya, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi ada moto yang yang diberikan oleh lupa saya, Dr. Antonius ya. Beliau sudah meninggal dulu, sepertinya masuk dalam tim COVID ya. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini kami sebar ya di kalangan dokter karena dia menjadi amal jariah beliaunya sudah meninggal, tapi motonya ada di mana-mana. Kadang-kadang mungkin kita membaca tapi tidak tahu siapa yang menuliskan moto ini. Beliau mengatakan bahwa kalau bisa jangan ketemu corona gitu ya. Kalau ketemu jangan sakit ya. Jadi yang pertama adalah kalau bisa jangan ketemu corona gitu. Bagaimana kita mengupayakan supaya kita tidak terinfeksi corona. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ketemu corona jangan sakit seperti itu. Nah itu tadi ya, bahwa sistem imun itu berguna seperti payung sebelum hujan. Jangan pas hujan kemudian kita kembangkan atau bahkan mencari-cari payungnya. Kadang-kadang itu tadi ya terlambat karena virus ini tadi luar biasa kecilnya dan ada generasi selnya juga sangat unik gitu. Kemudian kalau udah sakit jangan jangan kritis ya. Kalau kritis jangan sampai kemudian meninggal. Nah itu moto yang diberikan oleh dokter ini. Dan bagi saya adalah hal yang tepat bahwa sistem imun ini seperti moto kita sehari-hari, bahwa sedia payung sebelum hujan. Karena kalau kita menguatkan daya tahan tubuh kita, maka patogen apapun ya, karena kita itu enggak hanya virus ya, dan juga virusnya juga enggak hanya corona ya. Beberapa pasien saya bahkan sekarang ini ada yang terkena campak. Saya bilang kok ada ya virus campak sekarang gitu ya, yang memang tidak lagi mewabah gitu ya. Kadang-kadang kalau wabah tuh misalnya ini kan semua ada di rumah gitu, kok ada wabahnya seperti itu. Jadi ternyata memang yang kita hadapi tidak hanya virus corona, Bapak Ibu sekalian, jangan menyangka kemudian virusnya cuma satu gitu, corona aja. Ada virus influenza sepertinya, gitu kan, yang memang yang sudah biasa kita, mungkin saking biasanya kita jadi tidak jadi kayak bersahabat gitu ya dengan virus-virus ini gitu. Ada virus DBD ini mulai musim hujan. Nanti virus DBD ini berkembang kalau muncul ya kalau di akhir musim hujan. Nah kemarin waktu corona mulai masuk di Indonesia dan mulai banyak penderitanya sekitar bulan 3 ya, kemudian di PSBB di Jakarta itu bulan 3 ya, kan buka tutup ya, dibuka PSBB-nya kalau melihat tingkat COVID-nya kembali ke COVID seperti itu. Itu bersamaan dengan virus DBD, wabah virus DBD, dan tingkat kematiannya sangat tinggi pada saat itu untuk virus DBD daripada virus corona. Jadi kemudian bakteri banyak sekali di luar sana ya yang mengelilingi manusia. Di kulit kita aja ada ribuan kali ya, di mana-mana. Nah jadi sistem imun ini menjadi garda terdepan kita adalah menghadapi benda-benda asing yang akan masuk ke tubuh seperti itu. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan lalai dan jangan abai seperti itu. Nah ini, jadi apa artinya sistem imun ini? Artinya gini, kalau sistem imun kita bagus, lebih tinggi, optimal daripada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kemudian kita akan sehat. Intinya di situ. Nah kalau sistem imun kita menurun gitu ya, maka patogen yang masuk akan lebih ganas dan kita pun jatuh ke dalam kondisi yang sakit. Nah, dalam menghadapi new normal sekarang ini ya, kita sama-sama sudah mengalaminya saya pikir ya, karena kayaknya dan kita juga sudah terbiasa ya. Kalau dulu pas awal-awal ketika pemakaian masker gitu
perhatikan, mungkin masih banyak yang lupa keluar rumah untuk memakai masker. Ada yang udah di jalan, lupa masker kayak gitu. Kemudian cuci tangan, pegang sesuatu, lupa cuci tangan kayak gitu ya. Kemudian social distancing ya, ini juga sampai sekarang mungkin jadi ini ya, jadi apa ya, mengingat terus menerus ya, bagaimana kita harus berjaga jarak dengan orang lain. Virus corona ini ya dalam menghadapi ini normal karena memang berkaitan dengan virusnya. Nah, virus corona ditularkan melalui droplet ya dan airborne. Jadi ditularkan melalui cairan dari penderita dan juga dari udara gitu. Sehingga saya yakin bahwa kita semua ya sudah beradaptasi dengan kondisi new normal sekarang, di mana masker ini sudah menjadi kayak kebutuhan pokok, kemana-mana harus pakai masker, bahkan juga anak-anak ini harus dibiasakan, kemudian diajarkan juga. Nih saya suka mengamati anak-anak kita itu karena memang susah untuk bernafas dan berbicara, dan saya lihat memang masker untuk anak-anak itu kan mesti kecil ya, sementara standar sekarang sih sudah banyak saya lihatnya untuk anak-anak, tapi tetap aja mereka kalau sudah bermainnya agak lama maskernya itu ada di dagu ya gitu. Jadi harus sering-sering diobrolin mungkin di rumah gitu ya, sebuah topik gitu, kalau ada forum keluarga di rumah diobrolin kenapa kita penting untuk memakai masker. Kalau dulu anak-anak saya sering diingatkan, tapi sekarang tuh sudah menjadi menempel gitu ya. Jadi kalau dia keluar rumah, maka dia pertama kali akan mencari maskernya. Gitu. Karena saya bilang pakai masker, nggak boleh kalau sakit nggak enak seperti itu. Dan dia akan tahu bahwa sakit itu sangat tidak enak. Kemudian juga ini lagi. Ada anak-anak memang agak ya untuk membiasakan mereka mencuci tangannya, pegang apapun, masuk ke rumah gitu, pegang uang terutama harus cuci tangan. Nah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan ya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Tetap aja mereka lupa nih, namanya juga anak-anak ya. Di sini kan ada TK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Kalau yang SMP dan ke atas gitu ya, mungkin sudah lebih baik gitu ya dalam new normalnya. Tapi kalau untuk anak-anak TK apalagi kemudian SD, ini yang mungkin kita kayak jadi sapam di sampingnya gitu ya, harus cuci tangan kayak gitu. Nah, cuci tangan pun harus kita ajarkan sekali. Mungkin kalau terus menerus mereka akan sangat, karena apalagi anak-anak kinestetik yang maunya buru-buru seperti itu. Jadi cuci tangan tuh kayak yang sekedarnya saja, sekedar kena air kemudian lari gitu. Nah, ini sesekali kita harus ajarkan bahwa cuci tangan yang baik itu seperti apa. Apalagi terutama kalau untuk pas mereka mandi itu benar-benar harus dibersihkan supaya patogen yang menempel di tangannya gitu ya harus hilang dengan sabun. Social distancing, saya nggak ngerti apakah ini bisa diterapkan pada anak-anak. Kalau SMA, mereka ini sudah terlalu lama ya, setahun mungkin di karantina di rumah gitu. Anak saya aja udah minta izin mau hangout katanya. Boleh nggak saya kalau ini ketemu teman? Udah bolak-balik minta izin kalau anak-anak SMA. Rasanya kok aku tuh stres banget gitu. Nah, bagaimana juga ya di social distancing ini kita terapkan? Tapi bisa insya Allah ya. Kalau di sekolah mungkin bisa ya, tapi kalau di luar sekolah gitu ya. Nah, ini juga mungkin pengawasan dari kedua belah pihak seperti itu. Kenapa social distancing minimalnya harus 1 meter ya? Ada yang mengatakan 1 meter, 1,5, 2 meter, 2 meter ini sebenarnya yang maksimal lah ya. Kalau lebih dari 2 meter kan nggak terdengar juga ketika bicara. Karena memang ketika orang bersin, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube gitu ya, itu berpotensi dia bisa berjarak sekitar 10 meter sebenarnya kalau ini ya, kalau bersinnya dengan tekanan yang kuat gitu, bersin yang mungkin kalau hidungnya sangat gatal gitu ya. Nah, tapi untuk bersin biasa, apalagi sekarang ini pemakaian masker sudah sangat umum. Ini bisa dicegah dengan hanya berjarak social distancing sekitar
minimal 1 meter. Tapi saya sarankan kalau yang sakit janganlah kemudian keluar rumah, pastikan tutup fit ya supaya tidak menularkan kepada yang lain. Ini juga pesan saya kepada pasien-pasien saya yang COVID gitu ya, tolonglah disiplin gitu. Kalau memang OTG ada batuk, pilek, atau mungkin bersin di awal gitu. Atau radang tenggorokan lah gitu ya. Sudah langsung isoman aja. Nanti dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di bulan Januari. Nah, ini inti dari pembicaraan kita beberapa 1 jam ke depan. Bagaimana ya, internetnya terganggu. Masih dengar nggak suara saya? Nah, ya, ini tadi agak ganggu jadi keluar sebentar ini. Maaf ya. Jadi bagaimana kita sehat selama new normal? Nah ini yang harus Bapak Ibu harus harus tahu gitu ya. Karena saya pikir seketatnya kita dalam mengatur aktivitas di luar, tetap aja terkadang kita harus keluar. Apalagi para ini teman-teman saya yang bekerja gitu ya, kadang-kadang memang tetap ketemu atau tetap harus masuk kerja, misalnya seperti itu. Ini yang harus kita waspadai. Apalagi nanti kalau sekolah tatap muka. Nah, mungkin nanti ada pengaturannya ya, yang sama-sama kita dengar dari pihak Dinkesnya gitu, pihak dari Dikbud ya. Jadi bagaimana kemudian mengatur tatap muka yang efisien dan efektif tapi tetap sehat buat anak-anak selama pembelajaran tatap muka gitu. Nah, ini bersih diri dan lingkungan bisa sekali sebenarnya ya, tapi untuk di awal ketika pandemi ini mulai ada di Indonesia, kita akan mendengar atau mendapatkan share yang bombastis gitu ya, berita-berita yang kadang-kadang cukup hiperbola gitu. Si Anu meninggal seperti itu, sehingga semangat kita untuk membersihkan diri dan lingkungan sangat tinggi. Saya punya pasien yang setiap hari dia membersihkan dengan ini ya, dengan antiseptik rumah dan seluruh perabotannya sampai kursi gitu, setiap hari, sampai kemudian tangannya dermatitis, dermatitis ya, peradangan gitu ya, eksim gitu. Saking ketakutannya dalam menghadapi corona. Saya pikir tidak gitu-gitu juga gitu ya, tapi bersih diri yang standar. Contoh, kalau keluar rumah gitu, ada beberapa yang nanya ke saya, kalau misalnya kita kerja dong gitu, terus bagaimana dengan bajunya, tukar aja lagi kita ganti lah gitu. Kalau di awal misalnya waktu pas awal-awal COVID bulan 4 gitu ya, itu harus ketemu dengan bandara misalnya mau keluar kota gitu. Nah ini harus benar-benar protokoler, saya bilang gitu, bajunya langsung ganti. Terus begitu sampai di rumah, jadi waktu suami saya ada kunjungan keluar kota, pas pulangnya saya bilang langsung ke kamar mandi, masukin bajunya, rendam ya, kemudian kalau udah direndam itu kan kumannya virusnya kan sudah mati dan sudah deterjen, mandi kayak gitu. Jadi benar-benar bersih itu, baru kemudian ketemu dengan anak-anak. Cuma sekarang karena kita sudah terbiasa dengan COVID ya, sudah bersahabat kali ya Bapak Ibu ya dengan COVID ini gitu ya. Jadi mulai agak longgar di beberapa kondisi gitu.
Kemudian lingkungan pastinya, kan kalau tidak lembab ya, ini musim hujan lembab ya, pastikan ventilasi udara di rumah kita itu cukup ya, bagus gitu ya. Kalau pagi bukalah semua jendela dan pintu untuk bisa sirkulasinya berjalan dengan baik, seperti itu, bersihkan rumah dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya pada umumnya sudah tahu kita ya, tapi belakangan ini menjadi longgar karena kita mulai terbiasa dengan COVID. Yang kedua adalah hindari stres. Ini ibu-ibu banget atau apa ya? Kalau bapak-bapak kan masih keluar ya rumahnya. Kalau ibu-ibu itu udah ketemu tembok aja setiap hari gitu katanya. Atau anak-anak juga. Kalau dikenali stres pada anak-anak gitu ya. Mungkin jangan terlalu push ya. Sehingga mereka bisa tetap nyaman di rumah gitu. Stres ini mengakibatkan ada satu hormon yang kadang-kadang ada stres yang silent ya, stres yang tidak kita sadari. Ini menyebabkan ada satu hormon yang akan menaik di tubuh kita, dan hormon ini kortisol namanya, dan hormon ini kalau terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh yang lumayan ya. Saya pernah mendengar bahwa kijang itu nggak bisa stres kalau 15 menit dia akan mati. Jadi memang stres ini apa ya? Saya pikir karena kita tinggal di kota dan menjadi harus di rumah saja, ini juga harus apa ya, kita kembali lah kayak gitu ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam silent stress gitu. Berikutnya adalah makanan super gizi, nanti kita bahas sebenarnya nanti di slide berikutnya. Kemudian jamu-jamuan ini juga menjadi booming sekali sejak corona. Kemudian olahraga ya, berikutnya ada suplemen. Kalau makanan super gizi belum terhidang di rumah kita, maka alangkah baiknya kalau ditambah dengan suplemen. Berjemur, betapa luar biasanya ya Allah memberikan anugerah sinar matahari di Indonesia yang menjadi negara tropis ya, subtropis ya kita ya, yang melimpah mataharinya, tapi kemudian tidak kita kenali bahwa itu ternyata Allah ciptakan untuk kita supaya kita baik. Nah, ini tadi ya, bersih diri dan lingkungan. Ini sebenarnya sudah kita bicarakan, sering mencuci tangan, biasakan itu. Beberapa sebulan yang lalu saya terkena gejala COVID ini juga, karena yang pasti ya dokter itu karena berada di garda terdepan dalam menghadapi COVID, gitu saya nggak bisa menolak pasien-pasien yang mempunyai gejala COVID gitu ya. Atau kadang-kadang pasiennya sudah datang baru menyodorkan hasil swabnya di depan meja saya gitu. Mau nggak mau ya saya harus menerima itu semuanya. Nah, beberapa sebulan yang lalu saya akhirnya berkenalan dengan COVID ini, gitu ya. Dan saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mencuci tangan saya, gitu. Jadi setiap saya megang mulut, megang hidung, langsung saya cuci tangan dengan sabun. Nah, jadi terutama untuk para bapak yang masih bekerja di luar gitu ya, atau kadang-kadang mungkin kalau WFH tapi sesekali ketemu orang di luar rumah, nah lebih baik mungkin sering cuci tangan kali ya, cuci tangannya supaya kita nggak tahu OTG ya, yang kita waspadai OTG ya, orang tak bergejala yang memang berkeliaran di luar gitu ya, bersentuhan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Cuci tangan dengan sabun ini cukup banget ya, ya akan mematikan, merusak penutup dari virus ini yang akan mengakibatkan pencemaran hati. Kemudian kalaupun terpaksa pakai hand sanitizer, cuma lagi-lagi ada banyak juga yang terkena eksib dengan hand sanitizer, jadi lebih baik memang biasakan dengan cuci tangan dengan sabun. Saya biasanya kemanapun saya akan cari dulu, turun dari mobil gitu ya, mau masuk misalnya ada di mana gitu, saya
kadang-kadang kita harus ke bank misalnya. Saya akan cari itu dulu sebelum masuk ke dalam bank. Saking ininya ya, saking jadi kebiasaan gitu ya. Keluar dari bank pun saya harus cuci tangan. Gitu. Nah, biasakan ini jangan sampai lengah gitu ya. Apa ya? Bisa malas juga gitu ya, atau nggak mau nyari gitu. Janganlah gitu. Harus kalau bisa sering mungkin cuci tangan mana pun berada. Memakai masker yang benar ini lagi ya, banyak juga saya temui orang dewasa yang memakai masker itu nggak benar, padahal sudah banyak sekali publikasi tentang ini. Hindari kerumunan orang kalau nggak perlu. Ya. Sekarang sih sudah mulai banyak nih yang pesta nih, saya lihat. Saya sampai minta izin ke tetangga dekat saya untuk mengundang saya untuk pesta. Saya lihat di rumah, tapi kemudian tidak ada sesinya, gitu ya. Harusnya ada sesi 1, sesi 2 untuk menghindari kerumunan orang. Karena saya melihat tidak ada sesinya, itu saya minta izin tidak datang. Kalau arisan sudah banyak semuanya ya, tidak ada lagi arisan kalau bukan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang juga harus menjadi kewaspadaan kita dalam menghadiri undangan, semoga yang tidak datang gitu ya. Dan tidak sungkan untuk mengatakan saya izin karena lagi bersehat. Jajan yang sehat, ini mohon izin juga untuk Bapak Ibu yang sekarang semua orang berjualan saya lihat, ya. Saya aja yang belum berjualan nih. Semua orang membuka peluangnya ya di sini ya, online seperti itu. Karena memang ketika ada di rumah nggak ada aktivitas, yang paling memungkinkan ya aktivitas mulut ya, makan gitu, cemil gitu. Tapi lagi-lagi konsumsilah jajanan yang sehat ya. Supaya kita tidak gegabah dalam ini tadi ya, dalam persoalan daya tahan tubuh. Terus ya. Nah, poin berikutnya adalah hindari stres karena di sekolah Islam terpadu ya. Banyak sekali sebenarnya aktivitas untuk menghindari stres karena terkurung di rumah gitu. Nah, terutama kalau PR pada anak-anak ya. Saya sih masih agak ini ya, agak susah untuk mengajak mereka berkebun ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah orang anak-anaknya sudah gemar berkebun, gitu ya, menanam, apalagi kemudian memanen, ya seru banget itu membayangkannya hasil tanaman kita kemudian dipanen gitu ya. Nah ini juga menjadi bonding ya, bonding antara orang tua di rumah yang tadinya mungkin tidak pernah ketemunya saat mereka berangkat sekolah dan saat mereka pulang sekolah. Pada anak-anak sekolah Islam Al-Fida ini berapa jam berapa anak-anak pulang sekolah ya Pak? Jam 15.30. Wah, nah itu tadi kan. Jadi pada awal kelas 3 ke atas ya, pada awal pandemi gitu ya kan, seru gitu ya, ketemu dengan anak-anak lebih lama karena ada di rumah, ketemu dengan bapaknya lebih lama, kelamaan ya. Lama-kelamaan itu juga ada persoalan ya, jadi konflik juga di rumah gitu karena ribut gitu kan ya. Nah, berkebun mudah-mudahan menjadi sebuah bonding antara satu dengan yang lainnya di rumah ya. Kemudian menghafal Quran ya, karena ini sekolah Islam, saya pikir ya tidak masalah juga saya letakkan menghindari stres. Salah satunya adalah menghindari stres, salah satunya adalah menghafal Quran gitu. Ini bisa menjadi saling setor gitu ya, saling setor hafalan di rumah gitu ya. Saling memotivasi gitu, kamu sudah juz berapa, Umi sudah juz berapa, misalnya seperti itu. Atau misalnya ibunya semangat menghafal kemudian menulari anak-anaknya. Kita kan kalau menghafal dengan suara yang keras, anak-anak itu juga akan merekam ternyata gitu. Saya pernah mencoba seperti itu, kemudian anak saya ikutin. Terus
saya tanya, emang hafal deh? Enggak, kan Umi kalau menghafal Quran kan teriak-teriak katanya. Oh, jadi saya pikir efektif juga gitu menghafal Quran. Karena saya nggak bisa menghafal Quran sambil baca pelan gitu. Jadi saya ketika menghafal Quran dengan suara kencang, ternyata anak-anak kita itu merekam hafalan kita gitu. Dan dia sesuatu hal yang alami ya, bahwa anak-anak itu cepat sekali menangkap, apalagi kemudian hafalan Quran. Coba deh Bapak Ibu kasih lagu dari di rumah. Ini sekarang K-pop ini luar biasa ya, ada kita gitu ya, cepat sekali mereka hafal lagu-lagunya gitu. Kita ganti lah ya dengan menghafal Quran. Kemudian kalau masak ini jadi ajang bonding antara ibu dengan anak perempuan tentu saja gitu ya. Masak juga menjadi saluran stres yang efektif seperti itu ya. Cuma pasien saya bilang gini, semua sudah saya masak dok gitu. Kadang-kadang saya mencari jalan keluar buat ibu-ibu yang mengalihkan stresnya gitu. Bu, begini aja, udah semua saya tanam, banyak banget tuh di rumah tuh sudah saya tanam gitu. Nah, masak semua saya cobain, udah deh. Karena kita udah hampir setahun ya ada di rumah saja gitu ya. Jadi semua resep di YouTube tuh udah saya cobain gitu. Udah ada lagi pinginnya main dari keluar gitu. Kemudian baca buku ya. Ya kita sih belum populer ya untuk membaca buku ya. Karena memang butuh konsentrasi ya. Apalagi baca-baca buku yang memang agak berat. Dan lain-lain mungkin nanti Bapak Ibu punya ide ya untuk bisa menambahkan bagaimana menghindari stres di rumah. Menjalankan hobi misalnya ya. Sekarang hobi bisa menjadi income ya, luar biasa gitu. Dulu saya pikir beberapa dari saudara-saudara kita mungkin yang terkena dampak pandemi ya, terputus finansialnya misalnya, ternyata punya hobi menanam, kemudian buat agroponik ya, kemudian meningkat menjadi income ya. Hobi menjadi income itu bisa banget untuk menghindari stres. Kemudian makanan, nah tadi juga sudah beberapa kita singgung bagaimana makanan ini supaya kita bisa sehat ya, maka kita harus banyak memakan makanan yang beragam. Jadi jangan hanya misalnya kalau di rumah apa ya Bapak Ibu masakannya, mungkin bayam gitu kali ya. Jadi jangan hanya bayam aja setiap hari. Atau inilah saatnya, saya tahu bahwa PR kita bersama bagaimana anak-anak ini ya susah sekali untuk menyentuh sayur-sayuran gitu. Saya bahkan mengenal ada anak yang gak suka sayur dan gak suka buah. Sayur pun tahunya cuma bayam, itu dihitung dok katanya gitu. Nah ini yang jadi kesulitan kita. Nah pandemi ini ketika kita ada di rumah saja gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan makanan beragam kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena setiap jenis sayuran ataupun buah ini itu mengandung zat yang spesifik gitu. Misalnya kayak vitamin C itu ada banyak di jeruk, tapi di buah yang lain sedikit. Nah, kenapa kita harus banyak makanan yang beragam? Karena supaya seluruh zat nutrisinya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita hanya tertentu saja, gitu ya, tidak ganti-ganti, ini juga akan menjadi apa ya, daya tahan tubuh kita akan menjadi PR karena kita akan kekurangan zat gizi tertentu. Nah, olahlah beragam macam makanan di rumah kita, gitu ya. Ini kesempatan juga buat ibu-ibu menyalurkan hobinya dalam hal memasak, gitu. Bagaimana tantangan kita memasak sayur rebus tapi enak, gitu. Karena kalau sayur rebus tanpa minyak nggak enak ya. Nah, ini tantangan buat kita bagaimana memasak sayur rebus tapi enak. Tapi catatan jangan pakai bumbu yang lain, kayak gitu. Harus apa namanya? Dapur kita yang ada di rumah yang sehat, di bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan paksa anak dengan gaya apa namanya, gaya alien ya bu, gitu. Apa? Muka melotot itu gaya apa bu? Pada anak-anak suara tinggi untuk menyuruh anak makan sayur ya, jangan
model yang sekarang tuh nggak laku yang begitu ya, mereka bisa segera pergi gitu ya, mereka kita gitu, tinggal kita yang beres sendirian. Segera kerja Tapi sudah gede. kita harus tertantang untuk bisa menghadirkan yang beragam atau yang enak di meja makan kita. Kemudian karena ini pandemi corona, maka concern sekali pada makanan yang banyak serat. Begitu. Contohnya itu tadi ya, lagi-lagi adalah sayur dan buah. Kenapa? Karena Udah bebas. Di sini. inilah kunci dari sistem daya Alhamdulillah. tahan Saya kita. enak. Kalau kita kurangi, gitu. Ini PR juga ya, karena kita nanti akan mengadakan tatap muka gitu ya, anak-anak sekolah offline. Tapi kemudian tidak kita memasukkan di makanan-makanan yang banyak serat. Kemudian rendahkan lemak, ya, kurangilah goreng-gorengan, gitu ya, yang memang cukup mengganggu juga daya tahan tubuh kita. Kemudian rendah garam dan gula, biasa saja gitu ya. Jadi kalau bisa ya, misalnya kayak misalnya satu sen, sebenarnya hanya 3 dan 4 makanan sehari ya maksimalnya. Tapi kalau bagi saya mengurangi seminimal mungkin itu adalah jalan terbaik. Gitu. Apalagi yang memang sudah ada komorbid pada bapak ibunya, kalau pada anak-anak mungkin baik saja ya, baik-baik saja, karena mereka masa perlindungan itu berbeda dengan orang tuanya yang memang kadang-kadang sudah ada komorbid gitu ya, penyakit yang menyertai. Sekarang jangan salah ya, saya pasien usia 26 tahun kena kanker sebagai paru gitu. Jadi saya pikir kenapa ya orang mundur gitu ya, mundur maju sih ya. Kalau dulu cancer itu kan penyakit tua gitu ya. Tapi sekarang malah banyak dilihat oleh usia-usia diabetes. Rata-rata 30-an ya usia. Kalau usia berapa kali kolesterol itu? Jangan kita sudah karena jajanannya yang buat gitu ya, dia dapatkan di masyarakat. Gitu. Jadi kalau hadirkan makanan sehat di rumah kita untuk mendukung daya tahan tubuh. Ini yang langsung spesifik ya, jadi tujuan untuk herbal. Ini alhamdulillah ya, dokter Zidul mempopulerkan jamuan tinggi, jamuan pada masa pandemi kali ya. Nah, ini bisa kita temukan banyak kali di rumah kita ya. Sebenarnya ramuan masak juga di ya, seperti kunyit, kalau temulawak kali ya. Sekarang saya belum nemu masakannya pakai temulawak ya. Enggak ada kali ya temulawak ya. Kemudian jahe, bawang merah ya, bawang merah gitu ya, bawang putih, bawang biasa, bawang bombay, terus bawang bawang, dan banyak lagi sebenarnya. Dan jamuan ini yang bisa mendukung daya tahan tubuh kita yang bersifat sebagai imunomodulator. Ini juga bisa kita konsumsi gitu sesekali ya, untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Gak hanya sesekali mungkin ya, saya sering sekali mendapatkan pasien, dok saya sering minum ini, apa ini, sering gitu ya, sering jagung, jeruk gitu ya, lemon. Setiap hari saya minum dong, tapi kalau bisa jangan tiap hari lah, nanti kita diskusi. Nah, perdefinisinya jamuan-jamuan atau herbal tadi adalah bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam kebutuhan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tumbuhan. Kalau pada kasus COVID sekarang ini ya, kita mengambil bahan alam itu untuk sebagai mendukung daya tahan tubuh kita atau imunomodulator.
Dan ini sudah sangat populer ya. Jadi kita dirujikan di diskusi. Saya berikan beberapa contoh ya supaya nanti orang tua murid bisa mengertinya dan bisa mengkonsumsinya. Nah ini kunyit gitu ya. Ini bahasa latinnya maksudnya apa ya? Di dalamnya ada kurkuminoid gitu ya. Jadi paling banyak di kunyit ini adalah zat kuningnya, makanya warnanya kuning. Itu kurkuminoid. Nah kunyit ini subhanallah ya, kemudian memberikan kepada rakyat Indonesia kunyit bisa tumbuh subur di tanah kita. Penelitian sekarang banyak banget dan luar biasa ternyata khasiat dari kunyit ini banyak sekali sebenarnya. Saya memakai kunyit ini hampir di semua penyakitnya. Karena memang anti radangnya yang sangat kuat seperti itu. Radang usus saya pakai, itu ya, radang paru pun saya pakai, gitu. Jadi hampir apa ya, rata saya pakai kunyit ini dalam pengobatan herbal. Kemudian antioksidan pastinya, gitu ya. Kalau ada anti radang biasanya antioksidan, di inflamasi antioksidan. Kemudian pastinya juga meningkatkan sistem imunnya. Tapi ya saya punya ini apa ya, susah diserap oleh tubuh kita. Untuk pengobatan lokal mungkin bisa, tapi kalau untuk pengobatan internal gitu ya, pengobatan penyakit kunyit ini susah sekali diserap oleh tubuh kita gitu. Makanya kalau kita jeli gitu, kita akan mengenal jamu kunyit asam ya. Nah orang tua kita dulu itu tahu, masya Allah ya, bahwa kunyit itu nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Dia akan hanya menempel saja di usus kita. Tapi dia bisa diserap dengan adanya asam Jawa. Maka Bapak Ibu kalau buat jamu jangan lupa sertakan asam Jawa di dalamnya supaya dia bisa diserap oleh tubuh kita dan memberikan manfaatnya. Ya kalau nggak diserap berarti dia hanya sekedar topikal saja. Tapi kalau kemudian kita sertakan asam Jawa nggak usah banyak juga, maka ini bisa menjadi maksimal gitu ya, bahwa dia nantinya akan bisa diserap oleh tubuh. Ketemu lawak kayaknya jarang ya untuk melawak ini. Dari seluruh pasien saya juga nggak ada yang konsumsinya setiap hari, nggak ngerti juga kali ya. Padahal yang paling aman maksudnya gini, kalau kunyit tadi memang perlu perlakuan gitu, tapi kalau untuk melawak ini bisa langsung tanpa harus penambahan gitu. Kalau kayak kencur itu karena biar bisa dia ngomongin kan pakai beras, makanya selalu saja orang tua kita dulu itu memakai untuk buat kencur itu harus dengan beras gitu. Tapi di temulawak tidak ada gitu. Dan banyak banget khasiat dari temulawak ini, walaupun memang untuk ukuran medis gitu ya ada dosisnya seperti itu. Nah yang temulawak ini banyak zat aslinya gitu. Santorizol ini berupa zat asli. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita. Kalau minyak asli itu menguap, jadi memang kadang-kadang kalau kita mau dapat kurkuminoidnya ya kan nggak apa-apa dimasak, tapi kalau mau mendapatkan aslinya ya harus diolah secara mentah gitu tadi ya. Saya pernah nonton TV ya di Jogja gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada satu gerai, sebenarnya di gerai jamu yang udah lama banget, jamu cepok kakeknya sebenarnya. Jadi anak-anak yang malas makan, nah itu dicepokin jamu tapi diolah secara mentah. Jadi kan wah ini temulawak nih, karena memang di sini ada juga khasiatnya untuk menambah nafsu makan. Bapak Ibu juga sebagian mungkin sudah tahu ya, kalau menambah nafsu makan pada anak-anak akan diberikan kurkuma ya, ada ininya mereknya gini ya, temulawak. Nah ini khasiatnya adalah
stimulan, kemudian antioksidan. Miriplah dengan kunyit ya, karena memang ada kurkuminoidnya. Nah, walaupun mungkin lebih kental pada kunyit, makanya kalau kita dampingi gitu ya, kalau kita letakkan bersejajar gitu ya, maka kita akan melihat kunyit itu jauh lebih warnanya itu jauh lebih pekat. Tapi kalau lama-lama kuningnya kurang. Jahe, nah ini subhanallah nih, gitulah ya, ada hikmah di balik datangnya COVID gitu ya. Maka terbukalah jahe dan populerlah jamu-jamuan di Indonesia yang sumber dari begitu banyak jamu, tapi kemudian tidak populer dan tidak jadi biasa pada kita. Gitu. Begitu datang COVID, semuanya minum jamu dan populer. Nggak ada lagi yang menolak rasa jamu aneh gitu ya. Dan memang kalau kita mengolahnya dengan baik, tahu gitu, jamu ini rasanya juga enak gitu. Apalagi ini jahe gitu ya. Jadi waktu saya sebulan yang lalu terkena gejala COVID, jahe ini termasuk saya minum hampir setiap hari karena memang anti radangnya cukup efektif ya. Menurunkan interleukin 6 ya, sebagai salah satu zat radang yang muncul ketika COVID datang gitu. Jadi anti bengkak gitu ya. Anti bengkaknya ini banyak sebenarnya dipakai oleh untuk meredakan radang sendi gitu. Jadi kalau orang tua kita gitu ya karena radang sendi ya, ini bisa juga diminumkan ataupun diolesi ya. Ya itu tadi ya, kalau kontinu ini selama 3 bulan maaf, kalau kontinu ini terus menerus selama 3 bulan gitu. Guru saya Dr. Sri Mukti mengatakan bahwa kalau bisa gitu, karena beliau memberikan kuliahnya di depan para dokter, jadi dia bilang bahwa kalau bisa jangan berhenti olahraga sebelum 3 bulan. Jadi kalau mau berhenti 3 bulan, nah kalau udah 3 bulan saya pikir sayang juga berhenti, pasti nggak mau berhenti juga gitu ya, sudah menjadi habit gitu. Kalau 3 bulan pasti sudah menjadi kebiasaan sehingga sudah mudah aja gitu. Jadi pagi itu kayak ada yang kurang kalau belum olahraga ya, seperti kita sarapan ya, walaupun belum lapar tapi tetap ya karena habit mungkin sarapan jam 6 gitu ya. Saya kadang-kadang suka adu argumentasi sama pasien karena sarapannya jam 6. Saya bilang kenapa sarapan jam 6 ya Bang? Kalau gitu buat deh gitu. Oh nggak bisa dong. Biasanya juga nasi bubur ayam harus dirubah saya bilang. Nah karena habit. Nah kalau sudah 3 bulan olahraga pasti kita akan sudah menjadi kebiasaan dan akan ada yang kurang kalau tidak melakukan olahraga. Kemudian vitamin ini pastinya yang ideal dan optimal itu adalah 150 menit selama seminggu. Bisa dibagi misalnya 2 hari sekali, itu ya yang paling memungkinkan gitu. Kalau nggak bisa keluar gitu ya, di rumah aja naik turun tangga misalnya juga bisa kita lakukan ya. Merupakan jenis olahraga yang low impact juga. Terus lanjut kita ya. Nah untuk meningkatkan booster daya tahan tubuh kita ya, ini saya perlu juga menerangkan vitamin-vitamin ya yang paling populer sekarang ini adalah vitamin C gitu ya. Udah nggak takut-takut lagi meminum vitamin C yang 1000 mg ya. Kemarin ada pasien saya yang suspek COVID, dok saya ini ada vitamin C 1000 mg, wah fenomena baru ya. Dulu mungkin paling kita 100 sampai 200 mg gitu yang kita konsumsi. Sekarang menjadi hal biasa mengkonsumsi 1000 mg gitu ya. Nah, vitamin ini adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul yang kecil ya, yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi vitamin ini kecil yang kita butuhkan, walaupun sekarang besar yang kita butuhkan, walaupun kecil. Karena pengetahuan tentang meningkatkan daya tahan tubuh belum sehebat sekarang penelitiannya. Tapi kecil namun tidak dihasilkan oleh tubuh kita, sehingga tetap karena kita butuh tiap hari vitamin ini, maka kita butuh dari asupan
asupan makanan kita, gitu ya. Nah, ini juga harus jadi concern Bapak Ibu di rumah supaya bisa menghidangkan setiap hari berbagai macam vitamin di meja makan kita. Nah, ini vitamin yang primadona untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID itu adalah vitamin C, vitamin D, vitamin E, B, dan vitamin A. Kalau mineral-mineralnya itu ada yang zinc, seng, kemudian ada zat besi ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya akan bahas yang tadi saja ya, yang memang menjadi primadona supaya menjadi apa ya, oleh-oleh Bapak Ibu di rumah gitu ya, biar terekam di dalam benak kita untuk bisa kita usahakan setiap hari. Karena kebutuhan vitamin kita itu setiap hari. Gitu. Apalagi para bapak gitu ya yang memang bekerja di luar atau bekerja di lingkungan yang under pressure gitu ya, stres sangat tinggi, ini tentu saja banyak sekali menghabiskan vitamin C. Nah, kalau kita alfa aja sehari dalam pemberian atau mengkonsumsi vitamin C, ini luar biasa dampaknya pada tubuh kita ya. Nah, vitamin C ini banyak pada sayur dan buah ya, semua udah tahu lah ya, Bapak Ibu di rumah, terutama pada jeruk-jerukan gitu ya. Sekarang ini lagi ya, teman saya yang kalau makan jeruk karena memang membooster daya tahan tubuhnya itu sampai 5 kali ya sekali ya. Vitamin C ini sebagai antioksidan ya, dia cepat sekali menangkap radikal bebas di tubuh kita. Jadi memang kadang-kadang infus vitamin C itu kita butuhkan ya, kalau memang sudah ada gejala-gejala yang cukup mengkhawatirkan ya. Kalau misalnya sekarang ini ada yang batuk gitu ya, batuknya kencang, nah ini booster lah dengan vitamin C supaya cepat daya tahan tubuhnya meningkatnya. Paling cepat vitamin C ini gitu, meningkatkan daya tahan tubuh langsung ya, mempercepat fagositosis ya, untuk memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus sifatnya adalah larut dalam air, jadi gampang gitu ya, nggak perlu pakai media-media yang lain, tinggal glep gitu ya, tinggal telan beres kayak gitu ya. Terus tapi kemudian mudah rusak ya. Kalau Bapak Ibu di rumah misalnya kupas pisang gitu ya, coba deh agak lama pasti hitam tuh pisang. Nah, pisang yang hitam itu tanda bahwa terjadi oksidasi. Kalau sudah terjadi oksidasi itu sudah jelek gitu ya. Apel misalnya, coba deh apel, kalau dikupas kulitnya kemudian lama kita makannya, nah ini juga akan terjadi perubahan warna ya, menjadi hitam, sehingga apel ini juga jadi kurang kualitasnya karena sudah teroksidasi. Vitamin D, nah ini vitamin D yang sekarang menjadi cukup primadona karena ternyata kita perlu yang sangat tinggi untuk menghadapi COVID gitu ya. Sifatnya adalah larut dalam lemak, jadi kalau minum vitamin D harus beserta dengan minyak. Kalau nggak sama minyak maka jadi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, kalau dulu kita sebut ADEK gitu ya, ADEK gitu ya. Ini larut dalam lemak, dan kalau mengkonsumsi vitamin yang larut dalam lemak maka dia harus minum bersama lemak. Kalau enggak ya tidak akan terserap oleh tubuh gitu. Nah, secara alami tergantung dalam jumlah sedikit pada makanan. Kenapa? Karena 90% vitamin D kita itu tercukupi berasal dari sinar matahari. Walaupun sekarang ini ada penelitian banyak percobaan di praktek pribadi teman-teman saya yang ketika pasiennya datang kemudian diperiksa vitamin D-nya, ternyata memang sangat rendah sekali kayak gitu ya. Karena memang tergantung dari zat
10% mensuplai kebutuhan vitamin D kita. Ada salmon, telur, keju dan sebagainya ya. Kemudian kenapa vitamin D ini menjadi sangat primadona sekarang ini? Karena ternyata hampir seluruh organ tubuh kita ya memakai vitamin D sebagai koenzimnya. Hampir semua, jantung, ginjal, hati, otot ya. Vitamin D juga akan membantu dalam penyerapan kalsium. Vitamin D-nya kurang, maka kalsiumnya juga akan kurang. Kalau kalsium kurang, maka magnesiumnya juga akan kurang. Jadi memang berantai ya. Rantainya itu panjang sekali kalau berkenaan dengan vitamin D. Dan lagi-lagi pastinya kalau vitamin itu adalah meningkatkan sistem imun. Vitamin D juga antioksidan, tentu saja ya. Vitamin E ini sebenarnya kecil ya, tapi terpenting dalam menghadapi COVID ya. Tadi saya sebutkan vitamin A, D ya. Tadi itu A, D, E, K itu larut dalam meningkatkan respon imun dengan mengaktifkan limfosit, gitu ya, aktivitas NK sel, natural killer cell, antibodi dan lain-lain. Dan yang penting pada vitamin E ini adalah mengatasi stres tubuh. Gitu. Jangan mengira bahwa kita itu stres karena ada gedung buntu, gitu ya. Nggak harus selalu seperti itu. Tapi tempo-tempo tertentu ya, kalau kita kenali contoh ya, kenapa kemudian kita ada tahajud? Nah, ternyata tahajud ini untuk menyetop pembentukan kortisol. Kortisol kita tahu bahwa zat stres tubuh. Jadi kalau kita bangun telat habis subuh, pasti tubuh kita akan mengalami stres. Contoh stresnya adalah yang pusing, sakit kepala, gitu ya. Nah, ini adalah stres silent ya, stres tubuh yang silent yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi harus kerjaan yang under pressure. Tapi aktivitas sehari-hari kita ini ternyata juga mengalami stres ya tubuh kita. Makanya kemudian kita perlu vitamin E untuk mengatasi stres tubuh. Vitamin E ini banyak pada minyak ini ya, banyak pada minyak makan ya. Susah juga saya sebutkan bahwa minyak makan yang banyak vitamin E-nya pada minyak sawit ya. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak olahan-olahannya, gitu yang asli gitu ya, sehingga vitamin-vitaminnya nggak terbuang gitu. Karena kita kan kepingnya vitamin minyak yang bening gitu ya. Padahal saya malah sudah banyak vitaminnya yang berkurang. Saya di stop aja ya kalau memang mau sesi tanya jawab, karena asal itu jam 3 ya. Oh, sebentar lagi sepertinya ini. Tinggal satu slide lagi kok. Kita masuk ke tanya jawab. Ya, ini zinc ini ternyata mineral tuh begitu banyaknya ya, ada kalsium, ada besi gitu ya, ada aluminium, banyak lah mineral kayak gitu. Tapi yang untuk menangkal COVID itu adalah zinc. Karena kalau kita sudah naikkan sistem imun kita, harus dipertahankan. Mempertahankannya dengan zinc. Kemudian membantu pertumbuhan sel, membantu penyembuhan luka, dan banyak sumbernya itu pada masyarakat. Nah, ini juga sudah mulai populer di kalangan kita ya, mengkonsumsi probiotik gitu ya. Jadi probiotik itu memperbaiki mikrobiota di usus kita. Jadi kalau teman-teman saya menyebutkan bahwa kita itu sebenarnya punya hutan, di perut kita itu punya hutan, gitu ya. Ibaratkan seperti itu. Nah, hutan ini harus kita jaga kelestariannya, gitu. Nah, kalau dia rusak, maka daya tahan tubuh kita, karena daya tahan tubuh kita itu 70% dari mikrobiota usus. Nah, kalau dia rusak, maka kita harus menggantinya dengan cara mengkonsumsi probiotik. Jadi kalau probiotik adalah kumannya langsung yang kita konsumsi. Tapi kalau kita punya hutan ya jangan sering-sering ditebang. Kalau ditebang ya gundul, ribuin
fermentasinya ya. Kita butuh makanan fermentasinya gitu, bukan yang digoreng. Kalau digoreng jadi makanan yang teroksidasi. Pada makanan teroksidasi dia akan coklat. Nah, kayak gitu ya. Maka kalau kita sudah biasa mengkonsumsi, karena saya mendengar pasien-pasien saya itu udah biasa. Saya udah biasa dong. Saya ada probiotik di rumah, udah biasa saya konsumsi gitu. Wah, ini saya pikir sebuah fenomena yang patut diacungi jempol juga bahwa masyarakat
menghadapi ujian, lebih tepatnya kalau psikolog yang menjawab ya. Kalau pada maksud saya kalau di sisi medisnya ya, jadi sebenarnya ini antara telur dengan ayam ya, mana yang duluan yang harus kita berbagi. Contohnya begini ya, Ibu Bapak Saudara, diteliti ketika mikrobiota di perut kita, di usus kita itu berkurang dengan makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sugeng ya, junk food gitu ya, ini akan merusak mikrobiotanya dan kerusakan dari mikrobiota ini secara tidak langsung akan menyebabkan kerusakan pada saluran cerna, peradangan pada saluran cerna. Peradangan pada saluran cernanya akan merusak sebuah hormon yang dihasilkan paling banyak di usus, yaitu serotonin, yang berfungsi untuk menekan stres. Jadi apanya duluan ini ya? Apakah karena mikrobiotanya yang berkurang kemudian stres muncul, atau memang stres menghadapi ujian kemudian mikrobiotanya rusak? Jadi antara telur dengan ayam yang mana duluan ya? Jadi saya pikir kalau mohon maaf kalau kita kondusif ya, maksud saya gini, saya juga punya 4 anak ya, alhamdulillah nggak ada yang stres, karena emaknya juga nggak stres gitu. Karena saya berpikir bahwa anak-anak itu seperti bunga yang akan mekar dengan indahnya seperti itu ya. Tinggal waktu indah mekarnya ini berbeda setiap anak gitu ya. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa harus yakin di situ bahwa anak-anak nantinya akan mendapatkan jalan hidupnya yang terbaik, profesinya yang terbaik yang memang dia sukai. Itu tadi ya, bahwa dia nantinya akan mekar dengan indahnya sesuai dengan yang kita berikan. Kalau kita berikan pupuk yang baik gitu ya, dirawat setiap hari. Saya itu pernah lihat gitu ya di YouTube, saya lupa deh, ada seorang penggemar kolektor tanaman itu tiap hari dia ilap gitu ya, dia lap itu daun apa ya, daunnya ya, daun bunganya. Nah, alhamdulillah itu benar Pak Suto. Saya ingin ya Allah, saya nyiram aja lupa gitu. Kalau di klinik saya nyiram kan asisten saya ya. Kalau di rumah suami saya karena dia WFH bosan ya, jadi nyiram tanaman gitu ya. Jadi saya nyiram tanamannya lupa gitu, kalau dia tuh dilap gitu sedemikian rupa gitu. Saya membayangkan waktu melihat dia mengelap daun apa namanya daunnya itu adalah membayangkan kalau anak-anak kita seperti ini ya, tiap hari disapa, jiwanya diberikan kasih sayang yang penuh, dimotivasi. Motivasi beda dengan perintah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak psikolog juga saya kayaknya. Jadi motivasi itu beda dengan perintah. Harus belajar. Siapa yang mengharuskan sekarang ini anak-anak milenial? Harusnya kita tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu akan merusak cara pandangnya terhadap ujian. Gitu. Kalau saya lebih baik anak-anak ini diajak ngobrol gitu ya tentang sebuah tamasya di masa depan misalnya. Atau dongeng lah. Memang harus kreatif ya. Benar Pak. Jadi memang nggak bisa memaksa. Dia punya 1000 cara. Kayak gitu. Iya, nah itu tadi ya. Jadi selain dari sisi psikolog, maka kemudian perbaiki biota di perutnya, gitu ya. Kita mengenali sekarang bahwa ada satu hormon serotonin yang kalau ini rusak maka jam tidur orang juga akan rusak, gitu ya. Dan stres akan muncul. Kayak gitu. Jadi perbaiki mikrobiota di perutnya itu dengan nutrisi terbaik yang tadi sudah kita paparkan bersama gitu ya, dengan sayur mayur gitu ya, dengan buah gitu, sehingga mikrobiota di perutnya itu akan tumbuh dengan suburnya dan serotoninnya juga akan tinggi. Dia akan sangat nyaman dengan dirinya. Ya, kemudian bagaimana menghadirkan itu ya, gitu kali ya Pak Sugeng, yang menghadirkan buah dan sayur di rumah ya. Nah, jadi memang PR kita bersama bagaimana anak-anak ini suka dengan sayur dan buah. Kalau pada buah mungkin
yang suka dengan buah gitu. Walaupun saya sempat berkenalan dengan anak-anak yang nggak suka buah gitu. Kalau saya bilang ini emaknya nggak ngerjain apa-apa, gitu. Ibunya itu tidak melakukan apapun buat anaknya gitu. Jadi ibunya kerjanya apa di rumahan gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba ya. Untuk anak-anak ini suka dengan saya biasanya itu tadi ya, motivasi aja sih sebenarnya. Harus banyak bercerita bagaimana manfaat sayur kayak gitu-gitu ya. Apalagi ketika anak-anak jatuh sakit. Saya biasanya akan masuk edukasi itu ketika anak-anak saya sakit. Misalnya ketika dia mencret ya, diare yang luar biasa. Saya pernah karena keracunan ya, mikrobiota di perutnya habis, sehingga dia diare mencret itu setengah jam sekali. Memang saya rawat di rumah. Nah itu ketika kemudian dia sembuh, saya bilang, saya ajarkan bahwa kamu itu tak begitu. Jadi lemparkan ke dianya, kamu suka nggak kalau sakit? Pasti dia akan jawab nggak suka. Gitu. Nah sambil kita perbaiki, cuma memang perbaikan dari perbaikan dari kitanya nggak akan bisa optimal kalau dia akan mengulangi. Makanya dia harus diberikan jawaban. Kalau saya bilang the power of O ya, dia harus gitu ya uminya gitu. Jadi harus diberikan edukasi yang kemudian dia akan mengeluarkan jawaban the power of O ini tadi. Oh gitu ya. Nah gitu. Dan tapi kemudian gitu ya kali ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya bahwa para ibu. Oh iya. Pertanyaan kedua kedengaran Pak Sugeng? Bersin. Hah? Ada bedanya bersin yang COVID dengan yang biasa. Jadi saya singkat tadi ya karena sudah mau ya. Habatus sauda itu bisa dikonsumsi dalam bentuk apapun gitu ya. Kalau dalam bentuk biji dosisnya harus besar karena belum diekstrak kan. Kalau jadi bedakan pemakaian biasa dengan pemakaian medisnya. Kalau saya misalnya ya, saya nggak bisa pakai yang bubuk misalnya karena memang berhitung dengan dosisnya harus besar dan itu yang sudah harus diekstraksi pastinya. Ekstraksi ini pun harus juga harus hunting ya, harus dapat minyak habatus sauda yang baik, yang bagus kayak gitu ya. Karena kalau untuk pemakaian biasa ya sah-sah saja pemakaian semuanya. Tapi kalau sudah misalnya bersin gitu ya atau lokal gitu ya, ini harus yang dosis tinggi dan yang bagus gitu. Itu mungkin trial and error pencarian di di toko-toko herbal. Saya pikir cukup banyak lah merek-merek yang sudah beredar. Nah itu kalau bisa sih pakainya yang minyak ya. Terus bersinnya ini pertanyaan yang menggelitik.
penjagaan diri supaya tidak zolim kepada orang lain. Tapi kalau memang di rumah kita sudah mengenali gejala-gejala COVID, Bapak Ibu juga harus mengenali ya untuk para orang awam lah gitu ya. Jadi memang sudah punya gejala COVID gitu, maka kemudian harus disiplin terhadap diri sendiri supaya tidak jatuh ke zolim, karena kan kalau kita sudah terkena maka persoalan berikutnya adalah selain memang kita harus sembuh, maka kemudian tidak menularkan kepada lingkungan minimal di keluarga inti, kayak gitu maksud saya. Baik, ini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana membedakan radang dan radang COVID, Pak Roy. Radangnya maksudnya apa ini ya? Ya, di sisi mananya ya, di bahasa awamnya tentu saja tak ada bedanya ya Pak ya. Penampakan fisik ini gimana bedanya? Tapi kalau titik krusial dari COVID itu adalah anosmia. Gitu ya, walaupun sekarang ini gejala-gejala non konvensional mulai muncul ya. Pasien saya di awal didiagnosa tipes gitu ya, oleh dokternya yang lain gitu. Tapi kemudian ketika pemeriksaan laboratorium terus disodorkan saya bilang hati-hati kemungkinan COVID. Tapi kemudian sesak saya rawat di rumah sakit dan positif COVID. Jadi dia tidak ada anosmia. Nah itu tadi ya. Kalau untuk COVID-nya, gejala yang konvensional adalah anosmia karena kerusakan dari saraf tepi akibat peradangan di hidungnya. Jadi mungkin membedakannya adalah anosmianya ini. Ada pasien saya yang nggak ada gejala, hanya diare sekitar sehari, gitu itu pun sebentar, tapi 2 hari kemudian anosmia. Nah anosmia ini yang saya bilang, karena nelpon saya bilang, Pak ini sekitar 70% loh COVID gitu. Sudahlah mulai hati-hati saja untuk swabnya, karena swabnya pada saat itu dia hari Jumat sore gitu ya. Jumat sore kemudian dia panik gitu karena tiba-tiba tidak mencium sesuatu. Jadi telepon saya, Dok, seberapa persen saya COVID 70% kayak gitu. Gak penting kayak gituin. Mau kapan swabnya juga, maksud saya bukan gak penting apanya, tapi mulailah dia menjaga dirinya untuk tidak menularkan. Yang penting itu Pak, tidak menularkan kepada orang lain. Saya bilang itu kalau sudah ada gejala anosmia, walaupun dia tidak ada gejala apapun. Akhirnya kan swabnya hari Senin, tapi kan dari Jumat ke Senin itu banyak banget yang dia bisa tularkan ke orang lain. Nah jadi kata kuncinya adalah kenali anosmia, walaupun dia tidak ada gejala yang berarti. Anosmia gimana tuh? Gak bisa dimasakan. Pak, bedain dengan kalau kita flu biasa itu kan konkanya ya, konkanya yang yang membesar. Konka itu kalau kita sorot center hidung kita itu ada yang kita tampak kayak membulat gitu di hidung. Nanti coba-coba di rumah Bapak Ibu ya, lihat ke anak-anaknya. Itu kalau flu biasa dia hanya itunya, konkanya yang membesar. Nah, gejala anosmia pada flu biasa adalah kita tidak bisa bernapas ya. Kalau konkanya yang membesar sebelah kanan, maka kita akan susah bernapas sebelah kanan. Diiringi dengan anosmia. Tapi kalau pada COVID itu belum tentu susah bernapas. Biasanya juga bernapas baik-baik aja. Susah bernapas itu kalau peradangannya sudah sangat akut di paru-parunya. Tadi dok yang nafas. Bisa dibedakan nggak antara sesak nafas biasa dengan sesak nafas COVID? Kalau sesak itu biasanya mengiringi batuk Pak, batuk-batuk kecil gitu. Nah, ini ada lagi pengawasan saya, batuknya itu bukan karena gatal tenggorokan, tapi karena sesak. Nah itu tadi ya. Jadi memang ya sedikit banyaknya bisa kita bedakan jadinya kayak gitu. Nah itu bedanya radangnya ya. Baik, terima kasih dokter. Ada beberapa yang mungkin nanti mau menyampaikan pertanyaan, bisa lewat ya.
ditawar. Gitu. Kalau ditawar berarti kita gegabah. Nah, siapkanlah sistem imun dari rumah itu dengan sebaik-baiknya tanpa bisa ditawar-tawar. Sediakanlah seluruh beragam makanan yang kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga terutama anak-anak kita yang akan menghadapi persiapan belajar tatap muka ini menjadi fit dan bahagia ketika kemudian kembali sekolah. Begitu kali Pak Sugeng. Dan mungkin intinya bahwa tadi tunjukkan kan materi yang akan menjadi yang dekat dengan Allah, tanggal 4 mengurangi stres dan bahkan kedekatan Allah kepada orang dan mengharapkan Allah bahkan juga Allah yang akan memberikan jalan keluar dan kita sebagai seorang beriman maka kedekatan kepada Allah adalah sesuatu yang sangat mutlak dan harus kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan tadi dan mudah-mudahan ini tentang bagaimana persiapan kita menghadapi tatap muka pembelajaran tahun 2021 di semester 2 nanti, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesiapan kita nikmat sehat dan juga nikmat yang lain kita jadi bisa siap menghadapi apapun yang akan